Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita syukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini banyak kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini nikmat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini harus kita syukur yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap diri manusia pasti menginginkan yang namanya ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Pasti menginginkan ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Entah itu masih kecil, pemuda, orang yang dewasa atau orang yang tua, pasti menginginkan yang namanya kesuksesan. Tetapi jemaah yang mulia, banyak orang itu keliru pemikirannya. Ada yang berpikir dengan kekayaan saya akan tenang, saya akan sukses. Ada juga yang berpikir dengan jabatan maka saya akan mendapatkan ketenangan, kesuksesan. Ada juga yang berpikir dengan kesehatan saya akan mendapatkan ketenangan, kesuksesan. Maka dengan berpikir dengan kesehatan saya akan mendapatkan ketenangan, kesuksesan, dia usaha atas kesehatannya. Terus yang difikirkan bagaimana badannya ini senantiasa sehat. Apabila orang yang berpikir dengan harta, dengan jabatan akan mendatangkan kesuksesan, maka yang dilakukan pasti meraih harta, meraih jabatan. Karena beranggapan bahwa ketenangan, kesuksesan ada di dalam harta, ada di dalam jabatan. Tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita betulkan, yang harus kita luruskan. Sudah dicontohkan sejak pendahulu kita Nabi Adam alaihissalam terus menurun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kejayaan, kesuksesan, kemuliaan seseorang manusia Allah letakkan pada amal agama yang sempurna. Sejauh mana orang ini mengamalkan agama, maka dia akan mendapatkan kesuksesan, kemuliaan, ketenangan. Tetapi apabila seseorang ini mengingkari agama, tidak mau taat kepada Allah, senantiasa maksiat kepada Allah, maka orang ini akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah SWT. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam membuat kesalahan sehingga diturunkan ke dunia. Maka yang dibetulkan oleh Nabi Adam alaihissalam bukan memperbaiki dunianya, tapi memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai 40 tahun meminta ampun kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam dimasukkan ke dalam perut ikan. Apa yang diperbaiki? Bukan memperbaiki, membunuh ikannya, tetapi berdoa kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa kesuksesan, kemuliaan diletakkan pada agama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas pentingnya perkara agama inilah kita harus usaha terus meluruskan iman, yakinnya betul kepada Allah Subhanahu wa taala, berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya lurus kepada Allah, yakin bahwa yang berhak disembah hanyalah
Allah. Yang bisa memberi ampunan hanyalah Allah. Yang bisa memberi rahmat hanyalah Allah. Berharapnya hanya kepada Allah. Yakin yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini senantiasa yakinnya betul kepada Allah, maka akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang yakinnya mantap kepada Allah di akhir hayatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib baginya surga. Mendapatkan kemuliaan, yakinnya betul kepada Allah, maka dia mendapatkan kemuliaan, dimuliakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan, terus direnungkan bagaimana kita ini bisa taat kepada Allah. Insyaallah ya. Senantiasa taat kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Usaha terus amal agama sampai kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, makin dalam kebaikan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah taala, manusia ini terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, seseorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Kemudian hartanya ini digunakan untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, membantu orang yang senantiasa mengamalkan agama perintah Allah, membantu untuk kebaikan-kebaikan, maka nanti di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang yang kedua, orang yang tidak dikaruniai harta oleh Allah, tetapi dia ini senantiasa taat kepada Allah dan mempunyai niat, apabila saya dikaruniai harta oleh Allah sebagaimana orang yang pertama, maka harta saya ini akan saya gunakan untuk perjuangan. Harta saya ini akan saya gunakan untuk jihad fisabilillah. Harta saya ini akan saya gunakan untuk membangun masjid, untuk taat kepada Allah. Maka nanti di akhirat orang yang seperti ini akan dimuliakan juga oleh Allah. Dan jemaah yang mulia, orang yang ketiga, orang yang dikaruniai harta oleh Allah, tetapi harta ini digunakan untuk maksiat kepada Allah, menuruti nafsunya, untuk membantu orang-orang yang maksiat kepada Allah. Na'udzubillah jemaah yang mulia, orang yang seperti ini nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling buntung, yang paling celaka, orang yang keempat, orang yang tidak dikaruniai harta oleh Allah, tetapi dia mempunyai niat apabila dikaruniai harta oleh Allah, harta ini akan digunakan untuk senang-senang, untuk foya-foya, untuk maksiat kepada Allah, untuk membantu orang yang maksiat kepada Allah. Maka na'udzubillah jamaah yang mulia, orang ini nanti akan dikumpulkan seperti orang yang ketiga, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dunia, celaka akhirat. Maka jemaah yang mulia, bagaimana kita tundukkan hasrat kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Insyaallah nggih. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, barang siapa yang menumpukan hasratnya untuk taat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan senantiasa taat kepada Allah, maka dia akan diberikan ketenangan, akan diberikan kesenangan di dalam hatinya, kepuasan atas dunia, dan dia akan diberikan kelebihan oleh Allah, senantiasa dimuliakan oleh Allah. Tetapi jemaah yang mulia, apabila seseorang ini menumpukan hasratnya kepada keinginannya sehingga dia ini lalai kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, maka dia akan diberikan kekurangan hati yang senantiasa tidak syukur, tidak cukup atas apa yang diberikan oleh Allah. Dan yang berlaku jemaah yang mulia, bukan kehendaknya, tapi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang
kita perbaiki terus. Kita luruskan niat kita untuk senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah. Untuk senantiasa memperjuangkan perjuangan Rasulullah SAW, menyampaikan agama kepada umat. Rasulullah SAW sudah diberitahukan surga, sudah diberitahukan neraka, sudah diberitahukan bagaimana istananya kelak di surga, tapi beliau masih risau kepada umatnya. Bagaimana di akhir hayat Rasulullah masih menyebut umat bagaimana umat. Beliau tidak menyebutkan bagaimana Siti Aisyah, Siti Fatimah, keluarganya, anaknya, Hasan, Husain, bukan. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan umat bagaimana umatku risau atas bagaimana umatnya ini bisa taat kepada Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Ta'ala, agama ini tidak dibawa oleh burung, tidak datang sendiri atau dibawa oleh angin. Pasti ada yang menyampaikan. Sekarang saja di dunia ini berita dari Jakarta datang ke Madiun, datang ke Magetan, tidak dibawa oleh angin. Ada yang menggerakkan manusia, mencet HP, dikirim ke Madiun, ke Magetan, sehingga beritanya datang, dibawa oleh manusia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apabila kita ingin hidupkan agama di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam ahli kampung kita, dalam negara kita, bahkan umat seluruh alam, maka kita dakwahkan agama. Insya Allah nih. Insya Allah. Bicarakan kebesaran Allah. Apabila seseorang ingin hidup agama di keluarganya, maka dakwahkan agama di keluarganya. Apabila seseorang ingin hidup agama di kampungnya, maka dakwahkan agama di kampungnya. Apabila seseorang ingin agama hidup di negaranya, di umat seluruh alam, maka dia dakwahkan di negaranya, di umat seluruh alam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, apabila satu kampung amal agama dengan sempurna, yakinnya betul kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keberkahan dari langit dan dari bumi, dan Allah Subhanahu akan muliakan kampung tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita niat untuk memperjuangkan agama. Insya Allah ya. Insya Allah. Apabila kita belum mampu, kita senantiasa niat terus untuk memperjuangkan agama, untuk dakwahkan agama. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku Rasulullah walaupun hanya satu ayat, mengajak umat untuk senantiasa taat kepada Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, apabila dakwah kepada keluarga harus penuh dengan kasih sayang. Belum sempurna iman seseorang apabila dia ini belum memuliakan istrinya. Dan yang paling sempurna kata Rasulullah, di antara kalian adalah aku, maka yang paling menyayangi istri adalah Rasulullah SAW. Maka kita dakwah dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan atas pentingnya perkara ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita membuat satu program untuk memakmurkan masjid. Maka apabila dalam satu kampung Muhajirin dan Ansor ini senantiasa bekerja sama untuk amal agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong dulu para sahabat Muhajirin Mekah datang ke Madinah, orang-orang Ansor senantiasa membantu kerja untuk memakmurkan masjid, maka dijadikan oleh Allah Madinah ini pusat hidayah. Begitu pula apabila di kampung kita ini antara orang Muhajirin dan Ansor senantiasa usaha untuk memakmurkan masjid, kerjasama mengamalkan agama, maka kampung kita ini akan dipilih oleh Allah jadi asbab hidayah untuk diri kita, keluarga kita, ahli kampung kita dan maka jemaah yang mulia, beberapa hari saja yang disediakan diterima. Siapa yang lihat insya Allah? Insya Allah. 3 hari, 1 hari, berapa hari saja, berapa waktu saja, berapa menit saja diterima. Nanti pagi jam 9 ada taklim, setiap sholat ada taklim. 4:30 nanti kita akan adakan silaturahmi saudara-saudara muslim. Kemudian malam juga ada silaturahmi, maka kita
dari jamaah masjid senantiasa ambil bagian ikut membantu, insyaallah nggih. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi manfaat untuk saya sendiri dan jamaah semua, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang sedikit ini. Dan kita demi kesempurnaan majelis, kita tutup doa dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah.